Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mari kita banyak bersyukur kepada Allah dan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah dan nikmatnya kita bisa menyempurnakan amal soleh kita. Malam ini Allah izinkan kita berkumpul di rumahnya untuk sama-sama menunaikan sholat Isya berjamaah, lanjut i'tikaf, duduk di majelis ilmu. Semoga dengan begitu Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Amin. Mari kita memperbanyak salawat kepada panutan kita, teladan kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga dengan kita bersalawat kepadanya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, mempelajari sejarah hidupnya, Allah memilih kita di antara umat dan kelak yang mendapatkan syafaat di akhirat. Amin. Amin. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus DKM Masjid Baitul Falah, Imam, Ta'mir, Muadzin, Khatib. Yang saya hormati dan saya muliakan para sesepuh alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan muda yang berbahagia, teman-teman seperjuangan dan adik-adik semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya saya mohon maaf kalau suara saya agak sedikit sengau. Qadarullah, saya lagi kurang sehat, lagi batuk flu. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan acara kita malam ini. Masya Allah, senang sekali bisa menyapa ayah bunda jamaah yang ada di Surabaya ini, khususnya di Baitul Falah. Ini jamaah tetapnya ya? Jamaah tetap masjid ini biasanya seramai ini? Insya Allah ya. Kalau besok subuh gimana kira-kira? Segini juga jamaahnya? Atau semakin ada kemajuan? Kemajuan. Maksudnya sabnya semakin maju ya. Masya Allah. Baik, izinkan saya kurang lebih selama 30 menit ke depan, nggak usah lama-lama ya. Kasih hati saya. Dalam rangka watawassul bil haq watawassul bis sabr, kita menasihati dalam kebenaran dan juga kesabaran. Mudah-mudahan selepas dari majelis ini Allah tambahkan ilmu kita, Allah tambahkan pemahaman kita, Allah kuatkan iman-iman kita sehingga kita semakin bersemangat untuk ibadah kepadanya, untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah salat Isya yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salat Isya tadi saya membaca Quran surah Ar-Rahman. Beberapa ayat awal saja, tidak sampai selesai. Ada yang suka dengan surah Ar-Rahman, Pak? Suka ya? Banyak yang favorit dengan surah Ar-Rahman. Ternyata kalau kita tadabburi, kalau kita renungi surah ini dahsyat, Pak. Allah mengenalkan dirinya dengan salah satu asmanya yang mulia, Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman. Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, yang telah mengajarkan Al-Quran, Khalaqal Insan, yang telah menciptakan manusia, Allamahul Bayan, kemudian mengajarkannya pandai berbicara. Dalam surah Al-Rahman ini Allah menyebut banyak sekali nikmat-nikmat darinya untuk kita hambanya.
Saking banyaknya nikmat Allah, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan yang Allah sebut di surah ini itu baru sebagiannya saja. Nikmat penciptaan manusia, kemudian nikmat selamatnya kita dari siksa neraka, siksa jahanam. Kemudian nikmat surga. Nikmat surga itu hampir setengah dari surah ini. Ada buah-buahan, ada bidadari yang bermata jeli, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali nikmat Allah yang ada di surah Muhammad. Kemudian di antara nikmat-nikmat yang Allah sebutkan, Allah mengulang sebuah ayat sebanyak 31 kali. Apa ayatnya? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Ayat ini Allah ulang sampai 31 kali. Kenapa Allah ulang-ulang? Kata ulama, dalam ulumul Quran itu kalau ada pengulangan, pertama yang diulang itu pasti penting. Kemudian yang kedua, supaya berkesan di hati kita hamba-hambanya. Sebab manusia, salah satu kata untuk menyebutkan manusia dalam Al-Quran adalah al-insan. Quran di surah ini pun Allah sebutkan khalaqal insana min salsalin kal-fakhar. Allah ciptakan manusia itu dari tanah seperti tembikar. Insan itu artinya manusia. Satu akar kata dengan nasyan. Nasyan itu artinya lupa. Jadi manusia itu adalah makhluk yang mudah lupa. Al-insan mengandung atau satu akar kata dengan nasyan yang bermakna lupa. Nasyan, nasi. Rabbana tu'akhidna, ya Allah jangan azab kami in nasina, jika kami lupa, au akhtana, atau kami silap. Nasyan atau nasi itu artinya lupa. Makanya kita harus sering-sering diingatin, harus banyak diulang-ulang supaya ingat. Orang Arab itu ada yang pernah bercandai orang Indonesia. Akantum nasi kathiran fanasitu. Kalian orang Indonesia kebanyakan makan nasi, makanya sering lupa. Karena nasian itu artinya lupa. Itulah sebabnya Allah ingatkan kita, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmatku terlalu banyak, yang mana lagi ya hendak kamu dustakan. Ayah bunda yang berbahagia, di antara nikmat-nikmat yang banyak itu, nikmat apakah nikmat apakah yang paling duluan Allah sebutkan? Yang paling pertama Allah mention di surah ini, kenapa nikmat ilmu Quran lebih duluan daripada nikmat penciptaan manusia? Apa hikmahnya? Mari kita beriman, kita berkafir. Orang yang dalam dirinya tidak ada ilmu Al-Quran, sejatinya seperti belum dihidupkan, seperti belum diciptakan. Fisiknya hidup, tapi jiwanya mati.
Bukankah Rasulullah pernah berpesan sallallahu alaihi wasallam, "La taj'alu buyutakum qubur." Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kenapa rumah kok jadi seperti kuburan? Karena tidak ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Saking pentingnya Al-Quran, saking besarnya nikmat Al-Quran itu sendiri, maka mari kita syukuri dengan apa? Dengan senantiasa membacanya, dengan senantiasa mentadabburinya, dengan senantiasa menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Nikmat Al-Quran salah satu nikmat yang harus kita syukuri. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, kata Nabi. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Semua interaksi kita bersama Al-Quran diapresiasi sama Allah. Tidak ada yang sia-sia. Semuanya dikasih reward sama Allah, dikasih balasan, diberi pahala. Hatta kita mendengarkan Al-Quran saja, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Apabila dibacakan Al-Quran, maka simaklah dan diamlah agar kalian mendapat rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang Allah. Kita dengerin Al-Quran aja, Allah makin sayang sama kita. Apalagi kalau kita baca. Tapi saya bacanya belum lancar. Falahu ajran, kata Nabi. Orang yang membaca Al-Quran terbata-bata, pahalanya double, dikali dua. Pahala membaca dan pahala belajar. Tapi bukan, kalau itu gak usah pintar ngaji, enggak gitu konsepnya ya. Alladhi yaqra'una al-Quran fahuwa mahir ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang ahli Al-Quran itu akan ditemani oleh malaikat-malaikat yang mulia. Satu huruf dari bacaan Al-Quran alfu hasanah, 10 kebaikan. Apalagi ketika kita hafalkan, apalagi ketika kita renungi, kita tadabburi, pertama-tama pahalanya. Apalagi ketika kita amalkan, lebih lagi ketika kita syiarkan, ketika kita dakwahkan, semua diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ingin hidup kita ini dimuliakan oleh Allah, kita harus menjadi sahabat Al-Quran. Kita harus selalu berjuang bersama Al-Quran. Ayat-ayat yang berbahagia. Kata ulama, kitab Al-Quran itu punya dua peran. Pertama, kita beribadah. Yang kedua, sebagai kita mulai hidayah. Kalau kita beribadah, kita ngaji, kita membaca Al-Quran, kita menghafal Al-Quran, kita dapat pahala karenanya. Quran sebagai ritual, satu hurufnya 10 kebaikan, turun rahmat Allah, turun barokah, itu kita beribadah. Kalau kita berhidayah, Quran sebagai petunjuk harus direnungi dulu, harus dipahami dulu. Nah, masyarakat kita alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, Quran sebagai kita beribadah sudah banyak yang melakukannya, sudah banyak yang menjalankannya. Kita setiap hari mengaji, alhamdulillah. Di bulan Ramadan semakin semangat kita tadarus, memperbanyak khataman Al-Quran, bagus, masya Allah. Tapi Al-Quran itu belum sempurna, belum lengkap, belum jadi petunjuk kehidupan, belum memberikan banyak manfaat kalau belum kita renungi, kalau belum kita fahami, kalau belum kita tadabburi, kalau belum menjadi kita hidayah. Allah berfirman dalam Quran surah Shad ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepada
dan supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang memahami dengan hati. Quran itu turun bawa berkah. Jadi kalau kita di level baca Quran, hafal Quran, itu hidup kita udah Allah limpahkan berkah, insya Allah. Karena Quran itu di level kita nggak paham aja, wa nunazzil minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Quran itu tetap memberikan efek-efek positif untuk jiwa kita, untuk fisik kita, untuk tubuh kita. Quran itu bikin sehat. Ma huwa shifaa', kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi obat, menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di level kita nggak ngerti Quran aja, Quran itu masih manfaat buat kita banyak. Apalagi ketika dia tadabbaru ayatnya, karena ini perintah Allah untuk direnungi ayat-ayatnya, untuk difahami maknanya. Sudahkah kita lakukan itu? Saya nggak bisa bahasa Arab, gimana bisa paham Al-Quran? Kenapa? Karena saya nggak baca terjemah. Kenapa nggak belajar bahasa Arab kalau begitu? Gimana kita akan memahami Quran kalau kita nggak bisa bahasa Arab? Ya, tetap kalau kita nggak dari terjemah, nggak akan detail, nggak akan dalam, nggak akan senikmat kalau kita mengerti bahasa Al-Quran itu sendiri. Tapi minimal cara kita mentadabburi Al-Quran, cara sederhana untuk memahami Al-Quran bagi orang awam adalah dengan membaca terjemah Al-Quran. Sudahkah kita melakukan ini? Ada nggak jamaah yang ada di sini pernah khatam Al-Quran plus dengan terjemahnya walaupun seminggu sekali aja? Khatam di 30 juz, tapi sama artinya juga dibaca. Ada yang pernah? Pak Bu, boleh angkat tangannya, nggak usah ngatur lihat. Ada pernah? Barakallahu fiik. Ada lagi? Nah, sedikit sekali kan? Sejauh itu loh kita dari Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk. Kapan Quran jadi petunjuk? Ketika dipahami. Baca terjemah aja belum tentu paham utuh sama Quran, apalagi kalau nggak sama sekali. Nah, jadi mulai sekarang Pak Bu, kalau ngaji baca juga artinya, ya, biar bertambah iman di hati. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, orang yang beriman, bertambahlah iman mereka. Bukan bacaan yang sekedar dibaca, tapi bacaan yang dipahami. Itulah tilawah dari Quran, supaya bisa diamalkan. Tadabbur itu kewajiban kita setiap muslim. Kalau tafsir, tugas para ulama. Tafsir itu menguraikan Al-Quran, menjabarkan Al-Quran, menjelaskan makna-makna Al-Quran. Itu tafsir. Tapi kalau tadabbur, perenungan, penghayatan, upaya kita untuk memahami Quran, itu tadabbur. Tadabbur itu wajib hukumnya buat kita. Kalau tafsir tugasnya para ulama. Nah, untuk bisa tadabbur kita butuh tafsir. Terjemah itu adalah tafsir ringkas dari makna Al-Quran. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang saya akan ngasih contoh ya, bagaimana Quran itu ngasih kita petunjuk ketika kita renungi, ketika kita pahami. Misal, setiap selepas sholat kita berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang ada di Quran surah Al-Furqan ayat 74. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Dan orang-orang hamba-hamba yang disayang Allah, mereka berdoa, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan dan anak keturunan yang menjadi penyerang mata kami, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doa untuk keluarga. Doa-doa kita kan, paham nggak kita dengan doa ini? Sedalam apa tadabbur kita dengan doa ini? Kan ini sering kita minta, sering kita aminkan lewat lisan seorang imam ketika memimpin doa selesai sholat.
Mari kita tadabburi. Rabbana hab lana ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami min azwajina, pasangan, wa dzurriyyatina, dan keturunan. Kenapa kita minta pasangan dulu baru minta keturunan? Ya iyalah, mana mungkin kita bisa punya anak kalau belum punya pasangan, ya kan? Mana mungkin kita punya anak kalau belum menikah, gitu ya? Ternyata kalau lebih dalam kita tadabburi, ini ayat ini dahsyat sekali. Ayat mudah. Kenapa kita minta pasangan dulu sebelum ada keturunan? Ini juga bermakna mustahil kita bisa sukses menjadi orang tua yang baik sebelum kita menjadi pasangan yang baik untuk istri atau suami kita. Kan punya anak itu kan status kita menjadi ayah dan ibu. Ya, kalau punya pasangan itu status kita suami atau istri, ya kan? Mustahil kita bisa menjadi ayah dan ibu yang baik kalau belum bisa menjadi suami atau istri yang baik. Makanya parenting itu, pendidikan anak itu akan maksimal kalau suami istri itu bekerja sama, harmonis, memang serius gitu untuk mendidik anak-anak. Itu hikmah yang lain. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Dalam ulumul Quran itu ada yang namanya munasabah. Setiap sesuatu yang Allah dahulukan, Allah akhirkan, itu pasti ada pesan, ada hikmah, ada pelajaran. Mana yang Allah dahulukan itu lebih penting daripada yang Allah akhirkan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Terus kenapa kita minta sama Allah itu qurrata a'yun, menjadi penyenang pandangan mata. Qurrah itu pandangan yang gak mau berpindah. Saking nyenanginnya kita gak mau berpaling. Itu qurrah kata ulama. A'yun itu jamak dari kata mata. Ainun itu artinya mata. A'yun itu jamaknya. Ada juga jamak yang lain dalam bahasa Arab itu uyun itu jamak banyak banget. Tapi kalau a'yun jamak tapi nggak banyak-banyak amat. Berarti qurrata a'yun itu limited. Supaya kita fastabiqul khairat. Yang istimewa itu biasanya nggak banyak-banyak. Itu yang kita minta sama Allah. Qurrata a'yun, baik pasangan kita atau anak-anak kita itu menjadi qurrata a'yun, penyenang pandangan mata kita. Kenapa bukan hati? Ada yang menerjemahkan penyejuk hati. Padahal Quran Allah berfirman qurrata a'yun. Kalimatnya jelas, a'yun mata, bukan qalb, bukan hati. Kenapa mata? Kalau kita dahului ini dahsyat. Kata ulama, supaya pasangan atau anak-anak kita itu menyenangkan saat kita terjaga, tapi juga menenangkan saat kita terlelap, membahagiakan saat bersama, juga tidak mengkhawatirkan saat kejauhan. Itulah kenapa yang kita minta sama Allah qurrata a'yun. Dahsyat kan? Pasangan nih, suami luar rumah, dinas luar kota. Kalau qurrata a'yun, kalau imannya luar biasa, takut sama Allah, dia qurrata a'yun, menyenangkan istri gitu ya. Istri itu saat bersama itu bahagia gitu kan. Tapi pas berjauhan itu gak khawatir, suami saya bisa menjaga diri di luar rumah, dia menundukkan pandangan, dia gak akan macam-macam. Suami pun sama, istri yang ditinggalkan di rumah ketika berjauhan kan jauh, luput dari pandangan mata kan, tetap tenang. Istri saya solihah, dia bisa menjaga diri, menjaga rumah dan anak-anak, harta, dia gak akan izinkan laki-laki lain masuk ke dalam rumah tanpa izin segala macam. Qurrata a'yun, mata yang menjadi ukuran. Begitu juga dengan anak-anak. Fitrah orang tua itu senang dengan anak kecil. Anak kita itu mau segimanapun rupanya, kita pasti cinta, suka sama anak kita. Nyenengin. Qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu lebih dari itu. Anak yang menyenangkan kita lewat akhlak
dan adab mereka. Saat bersama kita bahagia, tapi saat anak-anak kita berjauhan, mungkin suatu saat dia semakin besar, harus merantau keluar kota, kuliah dan lain sebagainya, kita tak khawatir, dia juga bisa menjaga diri. Saat kita terjaga, memandang mereka bahagia, saat kita terlelap pun kita pun tenang, tidak khawatir dengan nasib mereka.